Oke, kembali lagi di video terbaru. Hari ini saya mau buat video soal ini ya, PO3 AMD. AMD itu akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke next. Oke, ini pengenalan ya. ICT PO3 itu atau akumulasi, manipulasi, dan distribusi adalah konsep yang kuat dalam trading. Katanya ICT sendiri menyatakan bahwa ia membutuhkan seperempat dari 25 tahun pengalamannya untuk menguasai metode ini. Artinya mungkin kalau dia punya pengalaman 25 tahun, mungkin dia memahami metode ini sekitar berapa ya? 6 atau 7 tahun itu ya kira-kira. Metode ini didasarkan pada pemahaman fase-fase pergerakan harga serta struktur candle open low high close atau open high low close. Jadi secara mendalam kita next saja dulu. Oke, di bagian AMD ya. Pembentukan PO3 didasari dari fase-fase pengantaran harga atau price delivery. Jadi di sini ada konsolidasi atau akumulasi. Itu harga bergerak atau ranging di dalam suatu area atau di sekitar harga pembukaan sebuah candle, harga open sebuah candle. Jadi pergerakan harga ketika open ini kita memahaminya ini sebagai fase akumulasi. Oke. Fase manipulasi itu terjadi ketika harga secara agresif keluar dari kisaran akumulasi dan kemudian dengan cepat kembali masuk ke dalamnya. Pergerakan ini menghentikan trader yang masuk lebih awal dan menjebak trader breakout ke arah yang salah. Karakteristik utama manipulasi adalah pergeseran agresif ke ruang rentang harga yang diikutin dengan kembali ke dalam rentang tersebut. Oke, false breakout ini sengaja diperlukan untuk membersihkan liquidity. Oke, jadi sini ya, ini area manipulasi. Jadi manipulasi itu terjadi ketika harga bergerak keluar dari area akumulasi. Area akumulasi ini ya. Ketika harga bergerak keluar dari area akumulasi ini bisa kita namakan atau bisa kita namakan dia harga itu sedang memanipulasi. Oke. Nah, ekspansi atau distribusi adalah ketika harga memberikan sebagian besar rentang pergerakan. Di fase inilah para trader ingin masuk ke market, baik masuk menjelang akhir manipulasi atau masuk di dalam setup kelanjutan selama distribusi. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika di area manipulasi kan harga masuk kembali ke area akumulasi. Oke. Nah, di fase inilah kita bisa mengkonfirmasi manipulasi itu sudah terjadi. Jadi kita bisa bersiap-siap masuk ke area sini. Nah, oke. Atau kita bisa masuk di dalam setup continuation selama distribusi. Nah, di sini ya, mungkin kita bisa dapat kalau misalnya kita kurang yakin masuk di area sini, kita bisa masuk di setup continuation di area sini dengan harapan harga itu membuat ekspansi atau distribusi. Nah, jadi terbentuklah satu candle di time frame besarnya. Ini kan di time frame kecil. Kita carinya struktur seperti ini. Di time frame besarnya dia dalam hal ini contoh bullish ya, candle bullish. Jadi harapan kita dia membentuk candle bullish seperti ini di time frame yang lebih besar. Oke, kita next dulu. Nah, formasi PO3. Jadi kita masuk dalam pembentukan PO3 ya. Jadi pergerakan open low high close itu akan membentuk bullish candle. Harga mengakumulasi pada harga pembukaan open atau di dalam area konsolidasi. Lalu harga memanipulasi membawa trader breakout ke pasar sehingga memancing penjual. Oke. Setelah fase manipulasi, harga berbalik arah dan melakukan distribusi menghentikan baik pembeli atau penjual. Ini seperti ini ya. Jadi sama seperti contoh yang ini tadi ya, yang ini. Ketika harga dibuka, misalnya kita sudah membaca biasnya hari ini bullish, oke. Nah, ketika harga dibuka, ini kan fase akumulasi ya, oke. Dalam hal ini, kalau trader yang buru-buru buy di sini, dia pasti kena stop out karena harga ternyata turun ke bawah seperti ini. Dalam hal ini, para trader berpikir, oh ini udah breakout, nah dia entry sell. Nah, entry sell. Ternyata harga kembali lagi ke area akumulasi ini, ke area akumulasi. Nah,
yang saya lagi kejebak lagi, ternyata harga ini lanjut ke atas, melakukan ekspansi. Jadi ini trader yang buy di sini karena dia mengira biasa bullish. Nah, ini kena stop out. Nah, trader yang sell karena ini mengira breakout, ini kena stop out lagi. Ternyata dia naik lagi, melakukan ekspansi. Seperti itu. Oke. Nah, sama juga dengan pergerakan open high close itu membentuk bearish candle. Ketika harga dibuka, dia membuat akumulasi dulu, ya kan? Lalu harga memanipulasi ke atas. Lalu para trader ini berpikir ini udah breakout. Nah, dia open buy di sini. Nah, padahal harga itu sedang manipulasi di sini dan melanjutkan penurunan, melakukan ekspansi ke bawah. Seperti itu. Jadi di sini akumulasi, nah di sini manipulasi, distribusinya di sini atau ekspansi. Oke, kita next dulu. Nah, di sini di harga pembukaan dan bias. Jadi formasi OLHC itu open, low, high, close. Jika Anda menandai harga pembuka sebuah candle dan melakukan buy di bawah harga pembukaan, berarti Anda mengantisipasi struktur open, low, high, close. Ini berarti Anda membeli di harga diskon sambil menunggu fase distribusi terjadi. Jadi seperti ini ya. Misalnya ini harga dibuka, lalu membuat akumulasi ya. Lalu harga kan memanipulasi. Nah, artinya di area sini ini kita sedang membeli di area diskon. Yang mana itu ini ya, apa namanya? Hukum pasar ya. Kita kalau membeli kan memang ibaratnya tunggu barang diskon dulu baru kita beli. Misalnya harga masih di sini, ini kan misalnya ibaratnya harga itu lagi tinggi-tingginya, kan kita nggak bisa beli di sini. Tunggu harga turun dulu baru kita beli. Nah, diskon. Dalam hal ini contohnya harga sedang naik-naiknya ya, sedang naik-naik. Ketika harga naik, kita kan lihat contohnya pembukaan, oh harga di sini. Nah, kita logikanya kan tunggu harga turun dulu sedikit baru kita beli. Logikanya seperti itu kan. Jadi ketika harga di sini kita pantau dulu, baru ketika harga turun sedikit, nah kita mau membeli di sini. Jadi kita membeli di area diskon seperti itu. Dengan harapan harga itu naik ke atas ya, naik lagi. Jadi kita bisa dapat untung. Sama juga ya dengan formasi open high low close, open high low close. Jadi ketika kita punya barang, kita kan pengennya menjual harga itu tinggi. Nah, contohnya ketika pembukaan harga, ini harga kita anggap nih harga masih mengakumulasi ya. Kita di sini mantau dulu. Nah, kita kan ibaratnya mau menjual suatu barang ya kan. Logiknya seperti itu. Nah, kita pengen harga tinggi dulu baru kita jual kan. Logikanya seperti itu ya. Ini pola-pola ini sama aja dengan logika-logika pasar, sama aja. Jadi membeli di harga rendah, menjual di harga tinggi. Seperti itu. Oke, kita next dulu. Nah, gimana cara entry-nya di real market? Oke, dalam hal ini contohnya misalnya kita pakai strategi PO3 ini di daily ya. Nah, di dalam kerangka waktu harian, AMD itu seringkali selaras dengan pergerakan sesi. Jadi ketika harga berkonsolidasi itu di pukul 00 atau di 18, itu kita anggap itu sesi Asia. Oke. Nah, di sesi London itu membuat harga tertinggi atau terendah harian. Nah, disinilah dia fase manipulasinya. Jadi ketika harga dibuka di jam 18, di sini itu harga kan akumulasi. Nah, ini bisa kita tandain kalau ini di sesi Asia. Dalam hal ini kalau kita mau pakai strategi PO3 itu di time frame daily ya. Nah, ketika di sesi London itu biasanya itu harga itu memanipulasi seperti ini. Di sini sesi London. Selanjutnya di sesi New York itu biasanya harga itu membentuk pergerakan yang sebenarnya atau ekspansi lah atau distribusi. Seperti itu. Jadi dalam hal ini dia membentuk struktur AMD, akumulasi, manipulasi, dan distribusi gitu. Jadi ini cocok kalau kita mau pakai strategi PO3 ini di time frame daily ya, karena di Asia kita bisa tandain kalau itu area akumulasi, di sesi London kita bisa tandain kalau itu manipulasi, dan di sesi New Yorknya kita mengharapkan itu dia berekspansi. Jadi sama juga ya, itu logikanya sama juga.
Jadi ketika ada arus pesanan atau order flow bersifat bullish, contoh kita anggap biasa bullish lah ya kan. Jadi kita tinggal nunggu pembentukan formasi open low high close atau open high. Dalam hal ini bullish berarti open low high close ya pada candle H4. Jadi sama aja. Misalnya kita eh, ada biasnya bullish ya kan. Nah, di H4 kita kan pengennya ke H4 kan terbentuk candle bullish lagi kan. Seperti ini. Ya udah. Jadi kita tinggal bidik setup di area order flow. Di order flow dia membuat manipulasi seperti ini. Seperti ini. Oke, lalu kita harapkan dia akan membentuk distribusi. Nah, sehingga membentuk candle H4 seperti ini, candle bullish H4. Nah, kita bisa menganalisis time frame M5 atau M1 untuk mencari konfirmasi entry. Nah, jadi di time frame yang lebih kecil kita cari konfirmasi di area ini untuk ya untuk cari entry buy karena kan biasa bullish kan. Jadi sini kita bisa cari konfirmasi entry untuk buy. Konfirmasi entry itu seperti apa? Udah sering lah saya jelasin di video-video yang lainnya. Mengatur struktur shift, CSD, ada checks of character, teman-teman bisa pakai. Intinya setiap konfirmasi yang ada kita bisa masuk di area order flow atau misalnya POI. Di sini ada vertical gap, teman-teman bisa pakai atau order block, serang. Lakukan entry pada fase ekspansi agar selaras dengan distribusi. Seperti itu. Misalnya kita nggak dapat entry di sini. Nah, kita bisa entry di area sini. Ini kan di fase distribusi. Oke, kita nggak dapat entry di area manipulasi. Kita bisa entry di area distribusi. Selaras dengan distribusi, selaras dengan biasnya. Oke, next. Nah, seperti ini ya contoh entry setupnya. Ketika kita mengharapkan candle bullish seperti ini, misalnya dalam hal ini biasa bullish, kita mengharapkan candle bullish. Makanya intinya bias itu penting. Pelajari dulu bias di video sebelumnya itu ada saya buat video tentang bagaimana membaca bias. Jadi bias itu penting. Jadi ketika kita dalam hal ini biasa bullish, kita mengharapkan candle selanjutnya itu terbentuk kayak candle bullish, ya kan? Nah, bagaimana itu struktur candle itu terbentuk dan bagaimana kita entry seperti ini. Ketika harga mengakumulasi, nah harga turun dulu kan, turun dulu berarti di sini harga sudah memanipulasi. Dalam hal ini kita jangan entry, kan kita nggak tahu apakah ini terkonfirmasi manipulasinya atau malah dia nanti turun-turun terus seperti ini sampai bawah, ya kan? Bagaimana fase manipulasi ini terkonfirmasi? Ya ketika harga naik ke atas ini terkonfirmasi dengan CSD pertama ini, change in state delivery atau perubahan struktur. Nah, ini konfirmasi ketika harga seperti ini konfirmasi pertama bahwasanya dia harga sudah membentuk awal dari pembentukan seperti ini. Nah, misalnya harga masih di sini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung entry, ya kan? Kan ini biasanya bullish, ya jadi nggak takut kita kan entry buy seperti ini di sini. Jangan kita nggak perlu entry di sini, nggak perlu entry di sini karena ini belum terkonfirmasi seperti yang saya bilang tadi bisa aja harga turun nggak jadi candle bullish ini nggak jadi. Oke, paham kan kira-kira? Setelah harga ngebreak struktur ini, nah di sini konfirmasi pertama bahwasanya itu harga itu sudah terkonfirmasi ya, dia akan membentuk candle seperti ini. Jadi teman-teman bisa entry langsung di sini. Setelah close candle, stop loss tetap di sini. Atau kalau teman-teman agak ragu lah, bisa tunggu konfirmasi satu kali lagi. Nah, membuat struktur seperti ini, struktur continuation. Di sini dia udah masuk ke fase ekspansi atau distribusi awal. Oke. Nah, ketika konfirmasi kedua ini terjadi, teman-teman bisa entry di sini dengan stop lossnya di sini atau di sini. Oke. Atau di sini tetap di sini karena bagaimanapun ini protected low. Ada kalanya harga itu tetap masih bermain-main seperti ini, baru dia melanjutkan kenaikan nanti. Tetap kita nggak pengen low ini di break karena ini protected low. Saya sarankan sih SL-nya di sini. Kalau di sini ya mungkin terkadang harga masih bermain-main, tapi terkadang dia bisa langsung naik ke atas seperti ini. Ya bebas sih. Intinya di sini tetap protected low. Protected low itu apa? Ya kalau misalnya harga ini di protected ini di break, biasnya udah berubah, udah nggak bullish lagi jadi bearish sih. Jadi strukturnya udah agak berat dia membentuk candle seperti ini lagi. Malah nanti keluarnya candle bearish seperti itu. Kalau misalnya ada setup sell,
ya kita jangan entry karena ini nggak selaras dengan bias kita. Itu kalau mau disiplin. Kalau biasnya bearish, baru kita bisa cari sell. Seperti itu. Jadi balik lagi ke materi daily bias. Teman-teman harus tonton itu yang daily bias. Oke. Begitu juga, ini kan contoh bullish ya. Begitu juga dengan bearish, ya tinggal dibalik aja seperti itu. Ya kita carinya sell, tapi harus memanipulasi dulu. Baru kita bisa cari setup sell. Seperti itu. Next dulu. Jadi kesimpulan akhirnya apa? Kesimpulan akhirnya itu PO3 itu bukanlah strategi yang berdiri sendiri. Dia adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana pergerakan harga dan mengapa likuiditas harus dibersihkan sebelum ekspansi terjadi. Ketika dipadukan dengan bias kerangka waktu yang lebih tinggi dan konsep likuiditas, AMD menjadi alat yang ampuh untuk mengantisipasi perilaku pasar. Jadi seperti itu ya. Kan kita lihat ya, satu candle itu kan selalu atau hampir 98% itu buat ekor kan. Buat ekor seperti ini. Buat ekor seperti ini. Dalam hal ini contohnya candle bearish lah. Nah, ya udah. Jadi kita berusaha menangkap pergerakan harga di ekornya ini. Kalaupun kita tidak dapat pergerakan harga di sini, kita bisa dapat harga pergerakan di sini, di sini. Intinya kita harus menunggu sumbu ini atau wick ini terbentuk dulu, seperti itu, seperti ini. Nah, nah dalam hal ini nanti dia membentuk candle seperti ini kan. Ini kan di time frame kecilnya, ini time frame besarnya. Oke, coba kita langsung ke contoh di real chart ya. Di contoh pertama ini kita berada di market Nasdaq ya. Saya mau memberi contoh ini di tanggal 3 Februari ya. Di sini teman-teman bisa lihat bias di hari sebelumnya ini bearish ya. Dan ini juga ada swing low daily yang menjadi target selanjutnya dari penurunan ini. Oke. Selanjutnya kita pindah ke langsung ke time frame M15. Di sini ya kita mau lihat contoh di tanggal 3 ini ya. Oke, langsung kita pindah ke time frame M15. Tanggal 3, nah ini ya. Ini saya mau kasih tahu yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, garis ini pergantian hari. Di sini saya contohkan yang PO3 daily ya. Jadi di sesi Asia, di pembukaan sesi, harga masih terlihat konsolidasi seperti ini. Nah, di sini konsolidasi ya. Nah, teman-teman bisa lihat harga kita kan tadi trennya bearish kan. Artinya kita mencari setup sell. Nah, di sini kita lihat harga udah naik ke atas sini, membentuk manipulasi seperti ini ya. Nah, ini area manipulasi. Nah, ini udah syarat yang pertama kalau kita udah siap-siap mau masuk ke market. Nah, karena kita udah ada area manipulasi karena dia udah ngebreak high Asia. Jadi ini harapan awal kita ini jadi false break gitu. Konfirmasinya di mana kalau ini udah menjadi manipulasi? Kan setelah harga naik ke atas ini belum manipulasi. Setelah turun ke sini, membuat CSD di sini, nah ini baru terkonfirmasi sebagai manipulasi. Nah, kan kalau candle di sini, teman-teman bisa langsung entry di sini, entry sell di sini dengan SL. Ini kan atas ini protected high. Nah, otomatis SL-nya di sini. Atau bebas mau entry-nya di sini. Ini kan ada fair value gap M15, ya kan? Walau nampak kecil di sini. Ada fair value gap M15. Atau ketika pullback bisa langsung entry. Atau seperti contoh yang di PDF tadi, nunggu konfirmasi kedua, continuation. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada pola continuation ya. Pola continuation. Dua candle ini di break dengan satu candle seperti ini. Nah, teman-teman bisa juga entry di sini setelah close candle. SL-nya di sini bebas atau di sini atau di sini atau di sini terserah. Intinya ini menjadi protected high. Target itu RR 1/2, nggak usah banyak-banyak seperti ini. Oke. Atau teman-teman bisa cari swing low terdekat. Contoh di sini ya, sebagai liquidity yang harus diambil. Nah, seperti ini. Jadi di sini fase distribusinya di sini. Fase distribusi. Jadi dia di sini membuat akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Seperti itu. Jadi di candle daily-nya terbentuk satu candle bearish besar. Seperti yang tadi ya. Besar seperti ini. Oke, sama aja.
Hari sebelumnya juga seperti itu. Buat teman-teman lihat, kita kan masih tetap mencari bearish kan, karena tujuan low daily ini belum belum tercapai. Artinya dari sini semua kita masih mencari bearish, kecuali ada konfirmasi buy di time frame, di high time frame-nya dulu, di H1 atau daily. Tuh, teman-teman bisa lihat dari pembukaan harian harga naik dulu, memang itu yang kita harapkan. Dia harus naik membuat manipulasi. Kalau langsung turun itu agak susah. Kalau langsung turun karena kita bias kita bearish, kita cari sell, otomatis cari sellnya di area atas atau di area premium gitu, di area premium. Jadi kalau di sini pembukaan daily, nah dia naik dulu ya, memang yang kita harapkan dia naik dulu seperti itu. Teman-teman bisa lihat harga di sini membuat akumulasi. Nah, lalu harga naik ke atas secara agresif dan menutup kembali ke area akumulasi. Terkonfirmasi dengan CSD seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa entry, teman-teman bisa entry bebas di sini. Intinya setelah kita mendapat konfirmasi ini, kita mendapat protected high. Ini contoh bearish ya. Kalau konfirmasi CSD bullish, otomatis kita mendapat protected low, protected high. Itu untuk apa? Untuk tempat SL gitu. Kita nggak mau harga di break ke atas lagi. Kalau harga di break ke atas lagi berarti setup ini gagal. Kita harus mencari setup berikutnya gitu. Nah, ini setelah setelah harga di break ini kan kita mendapat protected high. Sini protected high, ya kan? Lalu entry setelah close candle atau fair value gap sama seperti tadi ya, dia biasanya itu setelah buat konfirmasi harga itu naik dulu sekali lagi masuk ke area fair value gap. Contoh seperti ini juga ada continuationnya. Nah, contoh seperti ini entry ketika close candle kan, teman-teman bisa lihat harga nggak pullback lagi. Ketika buat konfirmasi harga langsung terjun. Nah, di sini kalau kita mau nunggu pullback, di sini kita nggak dapat entry, kan sayang gitu. Udah dapat setup dan nunggunya berhari-hari. Karena setup ini nggak setiap hari ada ya. Karena ada kalanya market itu sideways tanpa ada buat struktur AMD di Asianya, tanpa buat akumulasi. Contohnya gimana bang? Ya seperti tadi, misalnya kita biasa bearish, kita kan harga pengen naik dulu, membuat manipulasi ya kan. Setelah akumulasi manipulasi. Terkadang harga dari pembukaan daily dia langsung turun terjun ke bawah. Seperti gold akhir-akhir inilah. Nah, di situ kita agak susah, tidak dapat entry, tidak tidak dapat setup lah. Tapi kalau ketika seperti ini, ketika dia membuat akumulasi manipulasi yang searah dengan bias harian kita, probabilitasnya sangat tinggi sekali seperti itu. Teman-teman bisa dapat 2 kali entry, di sini dapat, di sini dapat. Oke, coba kita cari di contoh selanjutnya ya. Kita masuk contoh ketiga ya di market euro. Nah, di sini teman-teman bisa lihat biasnya juga bearish ya. Artinya di sini kita masih mencari bearish. Nah, teman-teman bisa lihat dari pembukaan candle daily dia membuat akumulasi terlebih dulu. Jadi apapun bentuk strukturnya, kita harus menandakan di sesi Asia itu sebagai akumulasi. Karena kan kita menerapkan PO3 ini di time frame daily. Jadi teman-teman bisa lihat setelah sesi Asia ini, harga keluar lagi dari sesi Asia ini, dari sesi akumulasi ini keluar lagi lalu menutup secara agresif di sesi London. Nah, sesi London ya di jam 2 ya. Teman-teman bisa lihat kalau sesi London itu mulainya jam 2. Setelah dia buat konfirmasi pertama, teman-teman bisa lihat dia close candle di mana itu di sini ya. Setelah close candle seperti ini kita sudah mendapatkan protected high. Otomatis protected high itu menjadi tempat stop loss kita. Teman-teman bisa langsung entry ketika ada setup, nggak peduli tuh harga itu mau sampai atau enggak nantinya. Trading berdasarkan struktur yang udah kita pahami, udah kita pelajari seperti itu. Atau seperti yang contohnya tadi ya, teman-teman bisa cari swing low, dalam hal ini swing low terdekat di M15 di sini sebagai target profit. Intinya setelah mendapat struktur ini kita sudah mendapatkan protected high. Protected high. Jadi TP-nya di mana terserah. Mau 1/2, swing low terakhir atau RR 1/1, 1/1,5 terserah gitu. Nah, biasanya saya 1/1 udah set break even. SL pindahin lagi ke sini, ya kan? Nah, ya udah. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini di sesi Asia ini kita anggap dia mengakumulasi, lalu ketika harga keluar dari sesi Asia itu kita anggap itu fase manipulasi. Nah, kita bisa entry langsung atau kita cari continuation setup di sesi distribusi atau di sesi New York. Oke, di sini saya kasih contoh terakhir ya di market gold ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini biasa bullish ya. Dari pergerakan hari sebelumnya kita mendapatkan harga naik seperti ini.
Nah, ini menandakan tren itu bullish. Nah, di sini kita coba trading di hari selanjutnya dengan arah atau bias bullish mengikuti hari sebelumnya. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini harga pembukaan candle daily kita anggap sebagai apa tadi? Akumulasi. Gitu. Nah, kita tandain di jam 2 ini sebagai sesi London ya. Di sesi London ini kita harapkan dia harga memanipulasi. Kalau misalnya nggak dapat manipulasi, berarti kita nggak dapat entry seperti itu. Nah, kita lihat harga keluar dari range low Asia ini ya. Konfirmasi perubahan struktur seperti ini, CSD. Nah, di sini ada CSD ya. Karena ini lebih low, dia ngambil low ini, membuat low baru, lalu dia ngebreak. Nah, ini terkonfirmasi CSD. Tapi ada kalanya dia harga itu nggak membuat manipulasi. Contohnya ketika penurunan ini dia turun aja terus, turun terus kan, turun sampai berakhir sesi. Ya udah di tahap ini atau di hari ini mungkin kita nggak dapat entry ya. Anggap aja kita nggak dapat entry. Intinya kita ketika mau masuk ke market harus ada manipulasi. Ketika penurunan ini apakah kita ada manipulasi? Nggak ada kan. Artinya kita mungkin nggak dapat entry. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ketika harga membuat konfirmasi, disitulah kita tandain langsung, oh oke, manipulasi. Nah, kita mau entry di sesi selanjutnya, di sesi New York, di atas jam 6 ya. Nah, kita bisa lihat di sini udah ada konfirmasi continuation. Nah, di sini kita bisa langsung entry, SL bebas, mau di sini, terserah. Seperti itu. Intinya kalau ketika kita udah dapat konfirmasi pertama ini, kita udah dapat protected low. Dan hal ini biasa bullish kan, artinya kita harus mencari protected low. Kalau tadi contoh-contoh yang sebelumnya itu biasa bearish, kita harus mencari protected high. Di sini kita udah dapat protected low, lalu dia buat konfirmasi, kita bisa entry di sini langsung. Bebas, ini kan template M15. Kalau teman-teman mau entry lebih presisi lagi, bisa turunkan ke template yang lebih kecil di M5. Nah, di sini ya. Ingat bias kita apa bullish, artinya kita tetap mencari buy. Walaupun ada konfirmasi sell, kita nggak peduli gitu. Nah, sama. Konfirmasi M5-nya pun tadi sama dengan M15. Ini continuation di sini. Bisa entry langsung di sini, SL di sini atau di sini atau di sini, terserah di mana. Targetkan RR 1/2, 1/1 itu bebas atau high terdekat di sini. Teman-teman bisa hitung aja kalau pakai strategi ini aja. Nah, ini aja udah dapat 350 pips. Di gold itu 350 pips itu udah sangat besar ya. Udah bagus sekali untuk setup intraday. Oke. Sekali lagi di sesi Asia dari pembukaan candle itu di sesi Asia, lalu ketika harga keluar dari sesi Asia itu kita bisa tandain sebagai market sedang membuat manipulasi. Nah, di sini kita harapkan itu terjadi di sesi London. Nah, kita entry di sesi selanjutnya. Kita harapkan itu harga itu membuat ekspansi atau distribusi. Seperti itu dulu contoh yang saya mau jelasin ya, soal pembahasan metode ICT PO3 AMD ini. Nanti ada sebenarnya detail-detail PO3 AMD ini yang situasinya gimana kalau kita tidak mendapatkan setup akumulasi, tidak mendapatkan struktur manipulasi, bagaimana itu tetap bisa. Cuman kalau saya buat di video ini terlalu panjang ya, nanti saya buat di video selanjutnya. Jadi yang belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe karena video yang selanjutnya lebih detail. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.